semesta alam yang suci, segala kesialan sirnalah. Segel. Tetua Zhang, iblis itu akan segera keluar. Hanya mengandalkan kalian ingin mengurungku juga? Semuanya bertahanlah. Aku sudah memberitahu Pendeta Duan. Begitu dia tiba, dia bisa segera menyegel iblis surgawi luar ini. Iblis, jangan lancang. Pendeta Duan. Ya, Kau lagi. menara penyegel iblis. Segel. Penatua, Pendeta Duan ini, seluruh tubuhnya tidak memiliki hawa spiritual. Bahkan sulit sekali bertemu dengannya. Iblis surgawi luar ini begitu mengerikan. Apa dia punya cara untuk mengatasinya? Kau baru saja datang ke sekte. Wajar jika kau tidak tahu. Pendeta Duan ini, kekuatannya benar-benar tidak terukur. Di dunia ini, sepertinya tidak ada kultivator yang lebih hebat daripada dirinya. Biasanya, kau melihat Pendeta Duan tidak memiliki hawa spiritual di tubuhnya. Itu karena dia menggunakan hawa spiritualnya sendiri untuk mengaktifkan lonceng kaos. lonceng chaos? Apa itu? Sekte langit yang agung, sumber dari segala energi. Lonceng chaos, bangkitlah. Inikah lonceng chaos? Benar sekali. Lonceng kaos ini adalah harta karun pusaka sekte kita, yang kabarnya dapat memurnikan segala sesuatu di dunia ini. Sayang sekali konsumsinya sangat besar. Semua murid di sekte, kita harus mengerahkan hawa spiritual, baru bisa membuatnya berjalan selama 10 napas saja. Hanya Pendeta Duan, hanya dengan kekuatannya sendiri, bisa membuat lonceng kaos terus berjalan. Mana mungkin? Dengan jumlah energi sebesar itu, apa kekuatan Pendeta Duan? Setara dengan Dewa Emas? Atas perintah 3 dewa suci, langit dan bumi menjadi bersih. Segel. Kalian semua mundur. Pendeta Duan, kau? Pendeta Duan, Mundur. mundur. Lonceng chaos, musnahkan. Duan Feiyu, kau tidak akan bisa mengurungku. Aku akan keluar lagi suatu hari nanti. Duan Feiyu, kau memiliki tingkat kekuatan Dewa Emas, tetapi menggunakan hampir seluruh kekuatanmu untuk mengaktifkan lonceng chaos hanya demi memurnikan jiwa kami. Dalam keseharian, sepertinya tenaga untuk melukai ayam saja. Kau tidak punya. Apa itu sepadan? Karena aku sudah berjanji pada pemimpin sekte tua untuk menjaganya dari iblis jahat. Tentu saja aku harus menepati janjiku. Tunggu sampai aku menggunakan lonceng chaos untuk memurnikan kalian semua. Kekuatanku pasti akan pulih kembali. Semuanya segera gunakan tenaga dalam untuk memulihkan diri. Pendeta Duan sedang menggunakan hawa spiritual di tubuhnya untuk membantu kita memulihkan kesehatan. Cepat. Hanya sekelompok semut saja. Apa sepadan bagi seorang Dewa Emas sepertimu? Menguras habis hawa spiritual di dalam tubuh hanya demi mengobati luka mereka. Diam kau. Pendeta Duan, apa kau baik-baik saja? Ya. Tidak apa-apa. Hanya terlalu banyak mengonsumsi hawa spiritual. Aku akan pergi memulihkan diri sejenak. Baiklah. Pemimpin sekte sedang membawa para murid. Berdiam diri tanpa melakukan apapun di sini. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Dari mana datangnya gadis kecil ini? Aduh, Buka mata kalian lebar-lebar. Ini adalah putri dari ketua utama, Nona Deng Sici kakak berguru Deng. Mulai hari ini, sekte Qingliang akan dipimpin oleh kakak berguru Deng sampai pemimpin sekte selesai melakukan meditasi. Cepat berlutut sekarang juga, bersujud dan mohon ampun pada pelaksana tugas ketua sekte. Kami baru saja. Cukup. Bahkan satu pukulan dari pelayanku saja, kalian tidak mampu menahannya. Dasar tidak berguna, kalian telah diusir dari sekte. Sekte-sekte Qingliang milikku tidak membutuhkan parasit seperti kalian. Dunia kultivasi menghormati yang kuat. Si lemah tidak pantas untuk tinggal di sini. Hari ini aku ingin melihat sendiri, sebenarnya masih ada berapa banyak orang yang tidak berguna seperti mereka di sini. Seandainya saja tadi kita tidak menekan menara penyegel iblis dan terluka parah, mana mungkin aku tidak bisa menahan satu serangannya. Benar sekali. aduh. Sudahlah. Nona besar ini baru saja kembali berlatih dari Zhongzhou Sekte Suci Yaoguang, baru memimpin sekte. Dia sedang sibuk membangun wibawa. Hei, Penatua, Pendeta Duan masih dalam pemulihan. Kalau dia mencari masalah dengan Pendeta Duan, maka Kuharap dia tidak sebodoh itu. Dengan memancing kemarahan Pendeta Duan, jika tidak, sekte Qingliang ini bisa hancur di tangannya. Cih,
Lihatlah kalian para sampah ini. Bahkan tidak ada satupun yang mencapai tahap inti emas, masih berani mengaku sebagai murid dari Sekte King Liang milikku. Apa yang kau lakukan? Hanya tahap menengah pelatihan energi, ya. Pantas saja tingkat kultivasimu sangat lemah. Jalan keabadian ini adalah melawan takdir langit. Jika tidak maju, maka akan tertinggal. Apa yang kau lakukan? Datang ke sini hanya untuk bermain lumpur? Tidak. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku. Untukku, atas dasar apa kau menghancurkannya? Atas dasar apa? Atas dasar aku lebih kuat darimu. Di dunia kultivator ini, menjadi lemah adalah sebuah dosa. Kalau tidak berlatih dengan benar, nasibmu akan berakhir sama seperti benda ini. Dengar tidak? Cih, aku hampir lupa. Di sini masih ada sampah yang energinya sangat tipis. Sampai-sampai aku tidak bisa melihatnya. Siapa kau? Tingkat kultivasi ini hampir tidak ada, tubuhnya juga penuh luka. Kenapa? Kau terluka karena salah berlatih. Bukan begitu. Itu karena pendeta Duan menolong kami. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kultivasi selemah ini ternyata masih bisa menjadi anggota terhormat. Kemari, lucuti pakaiannya, dan usir dia dari sekte. Aku. Kau ingin mengusirku dari sekte? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Orang lemah sepertimu sama sekali tidak layak berada di sekte Qingliang kami. Cepat angkat kaki dari sini. Kau melakukan ini? Apakah tetua sekte tahu? Sampah sepertimu. Berani-beraninya menyebut tetua sekte. Sampah tetaplah sampah. Tinggalkan pakaian kehormatan sekte ini. Lalu pergi dari sini. Jangan lagi membuang energi spiritual hanya untuk menekan keberadaanku. Junior ini sudah menghinamu seperti ini. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Perlihatkan kepada mereka. Dengan tingkat kultivasimu yang asli, mereka bahkan tidak akan bisa menahan satu jarimu saja. Diam. Masih mau bertahan di sini? Qiutang. Baik. Kalian benar-benar keterlaluan. Pendeta Duan telah mencurahkan segenap jiwanya bagi sekte kita untuk menjaga menara iblis selama 50 tahun. Bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu budi? Siapapun yang berani membelanya lagi, akan ikut diusir bersamanya. Masih tidak mau pergi dari sini? Kalian lihat sendiri, kan? Meskipun dia seorang ketua kehormatan, tetap saja berakhir diusir seperti pecundang. Nona besar. Pria bermarga Duan itu, bagaimanapun adalah seorang tetua kehormatan. Dan lagi dia juga yang menjaga menara penyegel iblis. Jika kita langsung mengusirnya dari sekte, apakah akan sampah yang tidak punya energi spiritual sedikit pun? Menurutmu, apa dia bisa melindungi sekte ini? Hanya berdasarkan kemampuannya itu, dia tidak pantas tetap berada di sekte Qingliang milikku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Putri, kau pergi terburu-buru. Ada hal besar yang lupa aku katakan padamu. Di dalam sekte ada seorang tetua kehormatan bermarga Duan. Orang ini sangat krusial bagi kelangsungan sekte. Jangan sesekali berani mengganggunya. Marga Duan, demi kelangsungan hidup sekte, mungkinkah itu dia? Oh ya, Qiutang, di sekte kita ada berapa banyak tetua bermarga Duan? Sepertinya ada beberapa. Nona besar, ini adalah daftar murid sekte. Ketemu? Duan Feiyu, tetua sekte. Pernah menjadi murid inti sekte Suci Yao Guang. Kultivasinya sudah di tahap Nascent Soul. Sepertinya orang yang ayah maksud adalah dia. Oh ya, putriku. Ada satu lagi tetua yang namanya hampir sama dengan dia. Dia rakus dan suka berjudi. Kultivasinya biasa saja. Tapi dia putra tetua agung sekte. Karena merasa sungkan, ayah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Adalah kesempatan untuk mengusirnya dari sekte. Tetua tadi pagi juga bermarga Duan. Mungkinkah dialah orang yang ayah maksud? Si rakus yang suka berjudi itu? Pantas saja, kultivasinya begitu lemah. Dia bahkan berlagak seolah-olah kita telah mengecewakannya. Benar-benar menjijikan. Tapi, Nona besar, apa kau tidak ingin melihat Duan Feiyu itu? Kudengar parasnya sangat tampan, masih sangat muda. Tapi kultivasinya sudah mencapai tahap Nascent Soul. Bukankah dia sangat cocok denganmu? Minta dipukul ya? Sehebat apapun dia. Memangnya kenapa? Aku tahu ada seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Jadi, Nona besar, sosok yang menyelamatkanmu dulu itu bukan sekadar penolong, tapi pujaan hatimu kan? Jangan bicara sembarangan. Kakak berguru Deng, gawat, energi iblis. Menara penyegel iblis bocor lagi, semua murid sekte sekarang terkena serangan balik energi iblis. Jika tidak segera dihentikan, seluruh sekte akan hancur oleh iblis itu. Apa? Iblis, rohmu telah kutahan di dalam lonceng kekacauan.
Lalu mengapa kau membuat tubuhmu yang berada di menara penyegel iblis berulah? Duan Feiyu, kau sudah bukan lagi orang sekte King Liang, jadi tak ada alasan lagi bagimu untuk melindungi mereka. Jika aku menyuruh tubuhku di menara penyegel iblis membuat sedikit keonaran, itu pun bukan urusanmu kan? Sudahlah. Hubunganku dengan sekte Qingliang sudah berakhir. Tunggu sampai aku memakai lonceng kekacauan untuk melelehkan rohmu, lalu ku kembalikan lonceng kekacauan. Ketika itu, aku dengan sekte Qingliang takkan ada lagi hubungan. Duan Feiyu, apa kau ini hina? Orang-orang itu sudah memperlakukanmu seperti ini. Kau masih saja menolong mereka? Kau benar-benar sampah tak berguna. Lepaskan aku. Akan kubantu kau memusnahkan seluruh sekte King Liang. Berisik. Duan Feiyu, kau... Di mana orang yang bertugas menekan menara penyegel iblis? Apa mereka semua sudah mati? Yang bertugas menjaga menara penyegel iblis, Penatua Zhang dan pemelihara Duan, sudah kau usir semuanya. Ternyata hanya gerombolan sampah itu. Bukankah cuma seekor iblis langit dari luar wilayah? Hukum suci Yao Guang, segala pohon layu dan mekar. Tahan! Nona besar, Anda bukan lawan iblis itu. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini dulu, lalu mencari cara lain. Tidak bisa. Menara penyegel iblis ini bahkan mampu menekan si sampah itu. Jika aku tak bisa menanganinya, maka aku bahkan tidak sebanding dengan si sampah itu. Oh, benar, pusaka tertinggi sekte Qingliang kita. Di mana lonceng kekacauan? Aku juga tidak tahu. Usai berlatih di tanah suci Zhongzhou, putri besar sekte Qingliang bahkan bukan tandingan kaum iblis. Sepertinya keputusanku meninggalkan sekte Qingliang adalah keputusan yang tepat. Aku tidak ingin bersama sekte Qingliang ikut mati. Aku tahu siapa yang bisa menyegel iblis ini. Siapa? Jangan-jangan Nona besar, itu kekasihmu? Benar, kekuatan kultivasinya dalam dan sulit diukur. Aku yakin dia pasti dapat menyegel iblis ini. Wanita bodoh ini ternyata mengenal ahli hebat yang mampu menaklukkan iblis. Bukankah dia baru saja pulang dari Zhongzhou? Kakak Dawis, aku murid sekte Qingliang. Sekte Qingliang kami sekarang sedang ditimpa malapetaka oleh iblis langit dari luar. Kami hampir tak sanggup bertahan. Bisakah kau datang membantu kami? Duan Feiyu? Ternyata dia. Duan Feiyu, kau akan membayar semua perbuatanmu. Apa? Gadis itu juga ada di sekte Qingliang. Aku ada di sekitar sini, aku segera ke sana. Kau tekan dulu energi iblisnya untuk sementara. Mantranya adalah Duan Feiyu, ternyata adalah penyelamat nyawa junior sister Deng. Apalagi mereka saling tidak mengenal. Sungguh aku sangat beruntung. Jangan khawatir, aku segera sampai. Nona besar, sosok idamanmu itu. Berapa lama lagi dia akan sampai? Jika sekarang begini, membiarkan menara penyegel iblis menguras habis secara paksa kekuatan spiritual para murid, itu akan merusak fondasi kekuatan mereka. Lagi pula, aku takut jika terus begini, akan memicu para murid untuk melarikan diri. Beraninya mereka? Sekarang saatnya mereka berkorban demi sekte. Jika tidak, untuk apa kita memelihara sekumpulan orang tidak berguna ini? Kakak Taois akan segera datang. Kalian semua tingkatkan keluaran kekuatan spiritual. Sebelum sang pakar datang, kita harus menstabilkan menara penyegel iblis. Duan Feiyu, tidak sangka orang tidak berguna sepertimu ternyata mendapatkan begitu banyak penghormatan dari para murid. Tapi sebentar lagi, kehormatan dan statusmu akan menjadi milikku. Mengenai Deng Siki, biarkan aku yang menjadi kakak Taois bagimu. Siapa yang memanggilku? Kakak Taois? Pelaksana tugas ketua sekte. Jangan bicara dulu.
Urusan penting lebih utama. Hukum Asal-usul suci langit Yao dan Guang. bumi, akar Kehidupan dari dan segala kematian. energi. Segel. Tidak disangka, orang yang dulu menyelamatkan nyawaku kakak Taois, ternyata juga anggota sekte Qingliangku. Kami para kultivator, menegakkan keadilan, semua ini adalah hal yang memang seharusnya kami lakukan. Jika tidak keberatan, panggil saja aku kakak seperguruan Duan. Baiklah, kakak Taois. Kakak seperguruan Duan. Lalu apakah menara penyegel iblis ini sudah berhasil disegel? Shimei jangan cemas, aku hanya menekannya untuk sementara, untuk menyegelnya secara total. Masih membutuhkan pusaka sekte kami lonceng kaos. Tapi, aku sama sekali tidak tahu di mana lonceng chaos itu berada. Benda itu seharusnya berada di tangan sesepuh yang sebelumnya bertanggung jawab menyegel menara penyegel iblis. Apa? Dia tidak mengembalikannya padamu? Dasar wanita kejam itu. Tapi, aku sudah mengusirnya pergi. Lagi pula, aku tidak tahu kalau dia ternyata membawa pusaka sekte bersamanya. Pantas saja dia pergi begitu saja tanpa perlawanan. Duan Feiyu, kau itu sampah. Atas dasar apa ketua menyerahkan lonceng chaos pusaka berharga seperti itu padamu? Namun, sebentar lagi itu akan jadi milikku. Kurasa dia belum pergi jauh. Kita segera kirim orang untuk mencarinya. Orang hina seperti itu tidak boleh dibiarkan pergi dari sini dengan mudah. Ya, Nona besar, lihatlah. Siapa itu? Energi iblis telah ditekan untuk sementara. Sepertinya dia sudah menerima caraku. Ketua lama dulu pernah menyelamatkan nyawaku, maka aku telah mewakilinya menjaga sekte selama 50 tahun. Bagaimanapun ini adalah takdir. Sekalian saja aku bersihkan sisa energi iblis ini. Kau sudah diusir dengan begitu terhina, sekarang kau masih kembali untuk menolong mereka? Kau pikir kau itu orang suci? Aku bukan orang suci. Hanya saja di sekte Qingliang masih banyak murid yang tidak bersalah. Niat baikmu itu belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Cih, Duan Feiyu, berhenti di situ. Tuanku, ada kabar baik. Tuan muda sudah diusir dari sekte Qingliang. Apa? Kau bilang Feiyu sudah keluar dari sekte Qingliang? Benar, tuanku. Kabarnya dia diusir oleh nona besar dari sekte Qingliang dengan alasan ingin melakukan pembenahan sekte. Bagus kalau dia diusir. Dulu Feiyu menggunakan alasan membalas budi untuk pergi ke tempat Deng Tianhe dan melarikan diri dari pertunangan denganku. Sekarang setelah dia diusir, aku ingin lihat alasan apa lagi yang dia punya untuk kabur. Ayo Xiahe, kita pergi ke sekte Qingliang dan jemput Feiyu kembali. Tuanku, Anda sudah menantikan Tuan Muda selama bertahun-tahun. Sebenarnya untuk apa? Aku lihat Tuan Muda itu sepertinya tidak memiliki ilmu kultivasi apapun. Tidak punya ilmu kultivasi? Dulu saat dia pertama kali mencapai tahap agung, 1 tebasan pedangnya memutus bencana langit, 2 tebasan membuka jalan keabadian, dan 3 tebasan membuat takdir langit tunduk. Sekarang di era akhir Dharma ini, para kultivator menghadapi bencana besar takdir langit. Selain dia, siapa lagi yang bisa menahannya? Benar juga. Memang ketua sekte punya pandangan yang jauh. Bahkan jika Feiyu tidak punya ilmu kultivasi sedikit pun, dia tetaplah pria yang sudah ditetapkan olehku di Yisusu. Kali ini, apapun caranya, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. pelaksana tugas Master Sekte. Deng, ada urusan apa kau mencariku? Urusan apa? Ini adalah area terlarang sekte. Mengapa kau bisa ada di sini? Aku curiga kau sengaja merusak menara penyegel iblis, melepaskan iblis surgawi luar untuk mencelakai para murid sekte Qingliang kami. Dasar tidak waras. Kakak seperguruan Duan, gawat. Energi iblis ini bocor lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Serangan yang tadi itu sudah menghabiskan seluruh energi spiritualku. Ini. Pusaka berharga, sekte lonceng chaos. Ternyata benar-benar ada padamu. Kakak seperguruan Duan, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kau mencuri pusaka berharga sekte lonceng chaos. Cepat serahkan sekarang juga. Lonceng chaos, apa benar-benar ada padanya? Lonceng chaos adalah pusaka sakti yang tiada duanya. Bisa memurnikan segalanya di dunia ini. Hawa yang dia pancarkan saat mengayunkan tangan tadi, kalau bukan lonceng chaos, memangnya apa lagi? Pantas saja, dia pergi dengan begitu tenang waktu itu. Ternyata, kau yang mencuri pusaka sekte. Cepat serahkan padaku. Iblis di dalam lonceng chaos belum dimurnikan sama sekali. Memberikannya pada kalian sekarang hanya akan membawa petaka. Lagi pula itu bukan aku yang mencuri, tapi ketua sekte lama yang memberikannya langsung kepadaku. Duan Feiyu, alasan apa lagi yang kau buat? Memangnya kau ini siapa? Mana mungkin ketua sekte lama memberikan pusaka itu padamu? Aku rasa untuk menemuinya saja. Kau tidak pantas. Kalian boleh percaya atau tidak? Qiutang, Ingin menyerangku? aku sarankan kau segera menyerahkannya. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Serahkan. Memangnya kalian bisa menggunakannya setelah aku serahkan?
Selain aku, siapa lagi di antara kalian yang sanggup menekan energi iblis di dalamnya? Lelucon macam apa ini? Sudah jelas kau yang menginginkan pusaka itu. Masih berani bicara selain dirimu. Siapa lagi yang bisa menekannya? Kau benar-benar ingin membuat kami tertawa, ya? Duan Feiyu, sampai sekarang kau masih saja membual. Kau ingin mencari masalah, aku akan mengabulkannya. Dengan ilmu serendah ini, mana pantas kau memegang lonceng kaos? Bahkan jika sampah sepertimu bisa menekan energi iblis hanya dengan mengandalkan lonceng kaos, maka asalkan aku merebut lonceng kaos itu, menghadapi energi iblis picisan itu, bukankah akan sangat mudah? Nanti putri sekte ini dan juga sekte Qingliang ini semuanya akan menjadi wadah kultivasiku. Mau menyerahkannya atau tidak? Kalau tidak, kami akan menghancurkanmu dan membuatmu menderita. Mereka sendiri yang mencari masalah, jangan salahkan dirimu. Apa salahnya jika kau menyerahkanku pada mereka? Ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Menggunakan lonceng chaos memerlukan tenaga dalam yang sangat besar, dan lagi, energi iblisnya bisa bocor keluar. Duan Feiyu, kami menyuruhmu menyerahkannya, jangan banyak bicara. Kau bahkan tidak punya tenaga dalam sedikit pun. Masih berani bicara soal konsumsi tenaga yang besar. Kenapa masih bicara dengannya? Cepat periksa seluruh tubuhnya sekarang. Kalian? Beraninya kalian? Cepat geledah. Nona besar tidak ada apa-apa. Kalau begitu, bukankah masih ada saku celananya? Baik Nona besar, aku mengerti. Beraninya kalian? Cepat serahkan kalau tidak. Serahkan saja. Kau adalah pendekar nomor 1 di dunia kultivasi, tapi sekarang ternyata dipermalukan sesuka hati oleh sekumpulan semut seperti mereka. Apa kau benar-benar rela? Aku tanya padamu sekali lagi. Lonceng chaos ini, apa kau akan menyerahkannya atau tidak? Cepat serahkan pusaka sekte itu. Serahkan lonceng chaos. Benar. Berikan saja pada mereka. Karena kalian sangat menginginkannya, maka akan aku berikan. Dia? Bagaimana mungkin dia bisa memicu fenomena alam yang luar biasa seperti ini? Bukankah dia hanyalah si sampah yang tidak punya tenaga dalam? Sekarang, saatnya kita menyelesaikan perhitungan ini. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa memiliki tekanan sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidaklah penting, tapi aku sudah bilang, kalian semua akan menyesal. Feiyu? Sekumpulan sampah ini tidak perlu kau hadapi sendiri? Pantas saja kau berlaga. Ternyata kau sudah menemukan sandaran. Kukira kau benar-benar hebat ternyata. Hanya berlindung di balik nama orang lain saja. Ilmu wanita ini ternyata sangat dalam. Tekanan dan fenomena tadi jelas-jelas berasal dari wanita ini. Sampah ini, kenapa dia bisa menemukan wanita secantik itu untuk membelanya? Sekte Master Yi, apa kalian Sekte Miao Yin sekarang begitu suka menindas orang lain? Sekte Miao Yin, sekte nomor 1 di Zhongzhou, berisi murid-murid tingkat tinggi, memiliki puluhan ribu murid. Itulah sekte Miao Yin. Benar, sekte yang berkesempatan untuk setara dengan sekte suci Yao Guang, tempat suci kultivasi kedua. Yi Susu, hari ini kau menerobos masuk ke area terlarang sekte Qingliang milikku. Apa sebenarnya maumu? Orang ini akan kulindungi? Apa, sekarang sekte Miao Yin ingin merebut orang di siang bolong begini? Kalau aku merebutnya memangnya kenapa? Sekte Qingliang milikmu sungguh buta, kalian yang mengusirnya, tapi melarang orang lain membawanya? Yi Susu, kau begitu sewenang-wenang. Apa kau ingin memicu perang antara kedua sekte kita? Perang? Sekte Qingliang milikmu bahkan tidak layak. Feiyu, dengan kekuatanmu, bukankah kau bisa menjadi tetua di sekte manapun di dunia kultivasi ini? Bahkan jika kau datang ke sekte Miao Yin milikku, aku akan memberikan jabatan ketua sekte kepadamu. Tapi kau malah menghindariku dan datang ke sekte rendahan kelas 3 seperti ini, lalu menerima kemarahan wanita kejam ini. Yi Susu, kau sudah terlalu keterlaluan. Berani-beraninya menghina sekte Qingliang kami seperti ini. Memang aku menghina sekte Qingliangmu. Lalu kenapa? Ayahmu saja tak berani bicara padaku seperti itu. Kau ini apa sih? Yi Susu, aku akan bertarung denganmu. Nona besar, kita bukan tandingan mereka. Ketua sekte Yi, kau yang seenaknya menindas nona besar kami, lalu di mana muka sekte Qingliang kami? Kau ini siapa pula? Berani-beraninya berbicara padaku seperti itu? Yi Susu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kalian kira aku tak tahu bagaimana kalian menghina suamiku? Sekarang aku akan sedikit demi sedikit membalasnya pada kalian. Yahe, pergi lepas pakaiannya untukku. Suamiku,
Sampah tanpa kemampuan seperti ini, mana mungkin suamimu. Kenapa? Siapa suamiku? Masak masih harus kuberitahukan pada jalang sepertimu? Siahe lakukan. Baik, tuanku. Siapa berani menyentuh nona besar kami? Kau juga pantas berbicara. Tuan Feiyu, dasar kau tidak berguna. Ternyata kau bersembunyi di balik wanita dan membiarkan wanita melindungimu. Beraninya kau menghina suamiku? Rasakan ini. Sudah cukup, Susu. Bagaimanapun juga, ketua sekte lama pernah berjasa kepadaku. Tapi mereka sudah menghinamu seperti itu. Aku? Mulai hari ini, aku, Duan Feiyu, memutus hubungan dengan sekte Qingliang. Sejak saat ini tidak ada sangkut pautnya lagi. Dasar tidak berguna. Letakkan lonceng keos itu. Jangan pikir karena ada sandaran di belakangmu, kau bisa sembarangan menyentuh pusaka berharga milik sekte Qingliang kami. Kau yakin? Kau yang tidak punya energi spiritual dan tidak berguna ini, atas dasar apa kau menyentuh pusaka saktiku? Jika kau begitu menginginkannya, maka akan kuberikan padamu. Tapi jangan menyesal nanti. Jangan sampai kau berlutut memohon padaku untuk mengambilnya kembali. Memohon pada orang tidak berguna sepertimu? Mana mungkin? Jika hari itu benar-benar datang, aku Deng Siki akan bersujud 9 kali, berlutut di hadapanmu dan minta maaf. Saat iblis yang tertahan di dalam lonceng keos itu menerjang keluar, menghabisi kalian hingga semuanya hancur, dan tempat ini menjadi lautan luka. Semoga kalian masih bisa bicara sombong seperti ini. Ayo pergi. Nona besar, kau biarkan mereka pergi begitu saja. Lalu mau bagaimana lagi? Tak disangka si sampah ini, hari ini benar-benar memberiku kejutan yang sangat besar. Apa maksudnya? Apa maksudmu? Dia Yisusu adalah ketua sekte nomor 1 di dunia kultivasi, sekte Miaoyin. Tapi ternyata suaminya hanyalah sampah tidak berguna. Coba katakan, jika seluruh dunia mengetahui hal ini, apakah sekte Miaoyin miliknya? Masih punya wibawa yang tersisa? Maksud Nona besar adalah menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan sekte Miaoyin. Benar sekali. Asalkan mereka kehilangan pengaruh, aku punya cara untuk menyingkirkan mereka dan membuat sekte Qingliang menjadi raksasa baru di Zhongzhou. Hahaha. Siasat Nona besar sungguh tiada tandingannya. Siapapun yang berani menghina sekte Qingliangku, maka dia harus membayar akibatnya. Qiutang, kirimkan pesan keluar. Katakan bahwa sekte Qingliangku 3 hari lagi akan mengadakan upacara penobatan wakil ketua sekte yang baru. Mengenai kandidatnya, menurutku hanya kakak seperguruan Duan yang pantas menjabatnya. Aku? Ya, saat kau menyelamatkanku waktu itu, satu tebasan pedangmu menghabisi banyak ahli sihir. Dengan kekuatan tempur kakak seperguruan Duan, tidak ada yang lebih pantas daripada kakak seperguruan Duan untuk menjabat sebagai wakil ketua sekte Qingliang. Sepertinya dia benar-benar menganggapku sebagai Duan Feiyu. Tapi apakah si sampah Duan Feiyu itu benar-benar sekuat itu? Kakak seperguruan Duan, apakah kau merasa keberatan? Tidak, aku pasti akan melaksanakan amanah ini. Aku yakin kakak seperguruan Duan pasti tidak akan ada masalah. Tak disangka posisi wakil ketua sekte bisa didapatkan dengan begitu mudah. Kalau begitu selanjutnya, untuk menguasai lonceng keos, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat mudah? Oh iya, ingatlah untuk mengirimkan undangan kepada pihak sekte Miaoyin juga. Nanti, aku punya pertunjukan bagus yang menunggu mereka. Baik. Kakak seperguruan Duan, urusan sekte Qingliang ini akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Nanti, kau harus membantu kami menjaga menara penyegel iblis dengan baik. Nona besar tenang saja, aku pasti akan menjaga sekte Qingliang sekuat tenaga. Suamiku, kenapa kau mengembalikan lonceng keos kepada mereka? Bukankah di dalamnya ada iblis jahat? Mungkinkah kau ingin iblis itu menghancurkan sekte Qingliang? Apa yang kau pikirkan? Memangnya aku orang seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, energi spiritual yang terkumpul di dalam lonceng keos sudah sangat banyak, cukup untuk memurnikan iblis itu. Tapi jika mereka menggunakannya sembarangan, mereka hanya akan mencelakai diri sendiri. Apa mungkin iblis itu akan muncul kembali? Benar. Meskipun lonceng keos adalah pusaka kuno yang sakti, tapi karena ada iblis di dalamnya, itu seperti bom waktu yang siap meledak. Semoga mereka tidak cukup bodoh untuk memicu ledakan itu sendiri. Nona besar, termasuk yang untuk sekte Miaoyin. Semua undangan sudah dikirimkan. Lalu soal rumor suami pemimpin sekte Miaoyin yang merupakan orang tidak berguna juga sudah disebarkan oleh orang-orang kita. Bagus sekali. Kali ini, aku akan membuat sekte Miaoyin kehilangan reputasinya sama sekali. Sampai di seluruh dunia persilatan pun, mereka tidak akan bisa menunjukkan muka lagi. Nona besar. Masuklah. Nona besar, aku sudah menguasai lonceng keos sepenuhnya. Benarkah?
Apa benar seperti yang dikatakan si pecundang itu, bahwa untuk menguasai lonceng chaos ini butuh energi spiritual yang sangat dalam? Sebenarnya kita semua telah ditipu oleh pecundang itu. Untuk mengendalikan lonceng chaos, hanya butuh sedikit energi spiritual saja, sedangkan di dalam lonceng chaos terdapat energi spiritual yang melimpah. Menurut perkiraanku, isinya setara dengan 50 tahun kekuatan seorang dewa sejati. Apa? Bagaimana mungkin di dalam lonceng chaos ini ada energi spiritual sebanyak itu? Dugaanku, pusaka ini bisa mengubah kekuatan iblis yang diserap menjadi energi spiritual. Itulah sebabnya energinya begitu besar. Lagi pula ini adalah pusaka kuno yang bisa memurnikan segalanya. Pecundang itu pasti menggunakan energi spiritual lonceng chaos untuk menekan menara penyegel iblis. Beraninya kau Duan Feiyu. Tega sekali mempermainkan sekte Qingliang. Kakak seperguruan Duan. Saat perjamuan beberapa hari lagi, kuminta kau ungkapkan wajah asli pecundang ini di depan semua perwakilan sekte. Saat itu aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa dan juga membuat seluruh sekte Miaoyin menanggung malu yang amat besar. Tenang saja, Nona besar. Kau menyuruhku tinggal di sini? Kalau tidak, memangnya di mana lagi? Kau sudah diusir oleh sekte Qingliang? Mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Atau jangan-jangan kau takut? Apa yang perlu kutakutkan? Aku. Oh, benarkah? Kalau begitu, berbaliklah dan tatap aku. Yesusu, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Memangnya kenapa kalau aku bertindak sembarangan? Dulu saat kau kabur dari pernikahan, aku tidak pernah menyetujuinya. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Benar-benar pria kaku? Kenapa mau kabur lagi? Atau mungkin kau merasa jijik padaku? Susu, aku. Aku tidak melihat apa-apa. Berbaliklah. Ada apa? Kenapa kau tampak begitu panik? Entah sejak kapan pemimpin menyebarkan berita itu. Sekarang seluruh dunia kultivasi tahu bahwa Tuan Muda tidak memiliki basis kultivasi. Dan mereka juga bilang kalau Anda bilang apa tentangku? Suami sekte Miaoyin ketua sekte, yaitu Duan Feiyu, adalah seorang sampah yang tidak punya kekuatan spiritual. Sekte mana yang berani sekali? Beraninya mereka menghina sekte Miaoyin kesayanganku? Xiahei, selidiki ini untukku. Cari tahu semuanya. Aku akan memastikan mereka membayar semua perbuatannya. Tidak perlu diselidiki lagi. Pasti sekte Qingliang yang menyebarkan beritanya. Sekte Qingliang? Kau sudah menindas mereka seperti itu. Apa mereka tidak boleh menyerang balik? Aku akan membawa orang untuk menghabisi mereka sekarang juga. Sudahlah, duduklah. Mereka saat ini sedang menunggumu datang menjebak diri sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Apa kita biarkan saja mereka menindas kita seperti ini? Jangan terburu-buru. Apa ada berita lainnya? Benar, ada juga surat undangan ini. Sepertinya perjamuan ini, mau tidak mau kita harus datang. Ini sudah keterlaluan. Seharusnya dari awal aku beri mereka pelajaran sampai tidak berdaya. Tujuan mereka merencanakan semua ini adalah ingin membuat kita berdua malu di acara perjamuan itu. Dengan begitu mereka bisa menjatuhkan reputasi sekte Miaoyin kita. Rencananya lumayan juga, tapi aku tidak tahu siapa yang akan malu pada akhirnya nanti. Kau punya cara untuk merusak rencana mereka? Terima kasih semuanya. Sudah datang ke tempat sekte Qingliang kami, silakan dinikmati tehnya. Sepertinya, mereka ingin membuat reputasi sekte Miaoyin hancur berantakan. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Zhongzhou, sekte Miaoyin, sekte Master Yi telah tiba. Sepertinya kombinasi kita berdua sangat menarik perhatiannya. Hanya sekumpulan orang-orang bermuka dua yang tidak berguna. Tidak perlu memedulikan mereka. Ternyata rumor itu benar. Dia benar-benar mencari seorang manusia biasa tanpa kekuatan untuk menjadi pasangannya. Padahal begitu banyak pemuda hebat dan jenius abadi yang mengejarnya, tapi tidak ada satupun yang dia lirik. Lalu apa hasilnya? Tidak disangka sekarang. Dia malah memilih sampah seperti ini. Nama baik sekte Miaoyin benar-benar habis dipermalukan olehnya. Dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin sekte.
Bukankah ini orang yang diusir dari sekte King Liang kita, Pendeta Duan? Tidak disangka dia benar-benar berhasil memanjat kedudukan tinggi. Kalau tidak bisa bicara lebih baik, diam saja. Kau mau cari masalah lagi? Hei, jangan marah dulu. Sekte Master Yi, aku hanya menyatakan sebuah kenyataan saja. Ada begitu banyak pahlawan hebat di sini hari ini. Pilihlah sesukamu. Mereka semua jauh lebih baik daripada si sampah ini. Kau cari mati. Sekte Master Yi, kau berani menyerang di tengah upacara penobatanku di sekte Qing Liang? Apa kau tidak menghargaiku sama sekali? Meski sekte King Liang kami hanya sekte kecil, tapi di belakang kami ada sekte suci Yao Guang. Apa kau sekarang ingin bermusuhan dengan sekte suci Yao Guang? Master Sekte Deng? Kejadian hari ini, aku, Yi Susu, akan selalu mengingatnya. Suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Susu, jangan impulsif. Jika kau menyerang mereka sekarang, itu akan memberi mereka alasan yang sah untuk mengeroyok sekte Miao Yin. Meskipun sekte Miao Yin kita sangat kuat, kita tidak akan sanggup menahan serangan dari seluruh dunia kultivasi. Haruskah kita hanya diam melihat mereka menindas sekte Miao Yin kita? Tenanglah, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Sebentar lagi, aku pasti akan membalaskannya untukmu. Hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sekte Qing Liang kami, yaitu upacara pelantikan wakil ketua sekte yang baru. Inilah wakil ketua sekte yang baru di sekte Qing Liang kami, Duan Feiyu, kakak seperguruan Duan. Kakak seperguruan Duan kami, ini bukan hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tapi tingkat kultivasinya pun telah mencapai tahap akhir Nascent Soul. Tahap akhir Nascent Soul? Melihat usianya yang baru sekitar 20 atau 30 tahun, kultivasinya sungguh sangat hebat. Sepertinya di masa depan dunia kultivasi kita, benar-benar akan muncul seorang dewa sejati. Aku sudah lama mendengar bahwa sekte King Liang memiliki seorang tetua pelindung yang kuat selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak pernah terkalahkan. Sepertinya orang itu adalah dia. Tentu saja, untuk menjadi wakil ketua sekte, yang kami butuhkan bukan hanya tingkat kultivasi, tetapi yang lebih penting adalah ketulusan hati untuk berkorban demi sekte. Beberapa waktu yang lalu, saat iblis surgawi luar ini mengalami krisis, adalah kakak seperguruan Duan yang berhasil membalikkan keadaan dan menekan iblis surgawi luar. Bahkan sekarang dia telah menemukan cara yang sempurna untuk mengendalikan iblis surgawi luar. Dia juga bisa mengubah energi iblisnya menjadi energi spiritual yang paling murni di alam semesta ini. Nantinya, iblis surgawi luar yang ditekan oleh sekte kalian masing-masing, dengan bantuan kakak seperguruan Duan, semuanya akan berubah menjadi sumber energi spiritual bagi setiap sekte. Master Sekte Deng, apakah Sekte King Liang benar-benar sudah menemukan cara untuk menaklukkan iblis luar angkasa, dan bahkan mengubah iblis luar angkasa tersebut menjadi tanah suci sumber energi di sekte kita? Tentu saja. Jika ada satupun perkataan bohong, aku, Deng Sici, akan memutus jalur energiku sendiri dan rela menjadi manusia biasa yang tidak berguna selamanya. Tetapi, Master Sekte Deng, iblis luar angkasa itu memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa musnah. Bagaimana cara kalian menemukan metode untuk menaklukkan mereka, serta memurnikannya menjadi sumber energi? Hal ini ada hubungannya dengan pusaka tertinggi sekte-sekte Qing Liang kami. Sekte misterius langit dan bumi, akar dari segala energi, lonceng keos, keluarlah. Semuanya silakan lihat. Inilah pusaka tertinggi dari sekte-sekte Qing Liang kami, lonceng keos. Bisa memurnikan segalanya, termasuk aura iblis surgawi luar. Energi spiritual yang sangat murni. Jangan-jangan, ini adalah energi spiritual. Hasil pemurnian aura iblis surgawi luar? Benar sekali. Ini adalah energi spiritual yang berasal dari aura iblis surgawi luar milik sekte King Liang kita yang telah dimurnikan. Asalkan kita mengubah seluruh aura iblis surgawi luar menjadi energi spiritual, maka tanpa adanya aura iblis surgawi luar tentu saja tidak akan ada lagi. Terlebih lagi aura iblis ini bisa berubah menjadi energi spiritual yang begitu murni. Bukankah ini bisa dianggap telah menambah sumber energi spiritual baru bagi sekte-sekte sekalian? Siapa yang memberitahumu bahwa lonceng keos bisa mengubah aura iblis menjadi energi spiritual? Energi spiritual di dalam sini adalah hasil pemberian dan pemeliharaanku selama 50 tahun terakhir. Energi spiritualmu? Benar, ini adalah energi spiritualku dan energi spiritual di dalam sini digunakan untuk menekan iblis surgawi luar, bukan untuk kau hamburkan sembarangan. Hahaha, sampah sepertimu yang tidak punya ilmu. Berani-beraninya mengatakan bahwa energi spiritual lonceng kaos yang melimpah ini berasal darimu, bahkan untuk menekan iblis surgawi luar. Jika kata-kata ini tersebar, apa kau tidak takut akan ditertawakan semua orang? Hahaha, 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 hahaha. Aku rasa gelar peringkat pertama milik sekte Miao Yin kalian hanyalah omong kosong belaka kan? Kalian tidak percaya?
Percaya, mana mungkin tidak percaya. Oh benar, di luar sana ada iblis luar wilayah. Gunakan kekuatan spiritual dalam tubuhmu untuk menekannya. Biar kami lihat. Hahaha. Kau? Benar-benar orang bodoh yang tak tahu diri. Kali ini Sekte Miaoyin benar-benar kehilangan muka. Tak disangka pasangan sang ketua sekte ternyata adalah orang tolol seperti ini. Iya, tidak punya kultivasi saja sudah parah, tak disangka malah seorang idiot yang hanya bisa bicara besar. Hemhas, sepertinya Sekte Miaoyin ini, cepat atau lambat akan hancur di tangan ketua Sekte Yi. Hahaha. Marah ya? Kau sampah masih bisa marah? Ku beritahu kau, kalau bukan karena selama ini lonceng Hundun melindungimu, kau sampah tanpa kultivasi. Sudah lama mati. Masih berani bicara menekan iblis luar wilayah? Kenapa tidak sekalian terbang ke langit? Kalau kau mau mati, jangan seret orang lain. Kau tahu, iblis luar wilayah kalau lepas, berapa banyak orang yang akan mati? Dia masih berani mengancamku. Bukankah kau ingin lonceng Hundun? Ku berikan padamu. Dia itu sampah tanpa kultivasi. Kok bisa menahan satu serangan lonceng Hundun? Itu tidak mungkin. Sudah kubilang, menggunakan lonceng Hundun butuh konsumsi kekuatan spiritual yang sangat besar. Tunggu sampai kekuatannya di dalam habis. Saat itu iblis keluar, kau pasti mati. Omong kosong. Pasti Sekte Miaoyin memberimu harta pelindung. Kalau tidak, seperti dirimu, sampah tanpa kultivasi, mana mungkin menahan serangan lonceng Hundun? Pantas saja. Kita lihat berapa kali lagi kau bisa menahannya. Lihat berapa kali lagi kau bisa menahannya. Satu serangan lonceng chaos setara dengan kekuatan penuh. Tahap transformasi dewa. Sampah ini ternyata bisa menahannya 3 kali. Sepertinya wanita ini cukup menyukai si sampah ini. Jangan kesini, kau tidak akan bisa menahannya. Dia tidak bisa menahannya. Memangnya kau pikir kau bisa? Aku katakan sekali lagi, jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Saat kekuatan spiritual di dalam lonceng chaos telah habis terkuras, maka iblis akan muncul. Dan orang pertama yang akan celaka adalah engkau. Beraninya kau mengancamku. Akan kulihat berapa kali lagi kau bisa bertahan. Sudah kubilang, untuk apa kau mempedulikan mereka? Biarkan saja mereka pergi jika ingin celaka. Di dalam lonceng chaos ini, terdapat kekuatan spiritual 50 tahun saat masa kejayaanmu. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Aku tidak bisa membiarkan iblis itu keluar begitu saja. Terlebih lagi, lonceng chaos masih ada di tangan si sampah itu. Sampah seperti kau berani memaki aku. Kau benar-benar cari mati. Hati-hati. Katakan, apa barusan itu perbuatanmu? Taktik licik apa yang kau gunakan? Kau masih belum paham juga. Ini adalah peringatan dari lonceng chaos untukmu. Jika kau terus menyalahgunakan energi spiritual di dalamnya, saat iblis itu bangkit nanti, kaulah orang pertama yang akan menanggung akibatnya. Cih, dasar sampah. Sudah di ujung tanduk pun masih berani bicara besar. Kau pikir aku akan mempercayai ucapanmu? Sepertinya kaulah yang sudah di ujung tanduk. Jika energi spiritual yang tersimpan di dalam lonceng chaos habis, demi menekan sang iblis, lonceng chaos akan menyerap energi spiritual pemiliknya. Jika energi spiritualnya tidak cukup, maka apa? Maka ia akan menghisap umur pemiliknya. Aku hanya penasaran seberapa lama nyawamu bisa bertahan. Dasar sampah, jangan berani menyebarkan kebohongan di sini. Kenapa aku tidak tahu kalau pusaka sekte-sekte Qingliang milik kita ini memiliki fungsi yang begitu mengerikan? Kalau begitu coba saja sendiri. Akan ku coba. Memangnya aku akan membiarkan sampah sepertimu menakut-nakutiku. Sekte surga dan bumi, asal mula segala energi. Rasakan pembalasanku. Kau sih tidak berguna. Masih saja ingin menakutiku. Lihat saja bagaimana akhir nasibmu. Apa yang terjadi? Langit dan bumi berubah drastis, ini tandanya ada iblis yang bangkit ke dunia. Kakak seperguruan Duan, rambutmu, dan juga wajahmu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Cepat tolong aku. Cepat selamatkan aku. Sudah kubilang, menyalahgunakan lonceng chaos adalah hal yang tidak sanggup kau tanggung. Sekarang kau menyesal? Sudah terlambat. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah si orang tidak berguna itu mengatakan yang sebenarnya? Rambutnya memutih, terlihat sangat tua. Ini jelas sekali tanda bahwa ajalnya sudah mendekat. Duan Feiyu, jangan kau menghasut dengan omong kosongmu itu. Aku menghasut? Apa kau tidak melihat bagaimana keadaannya sekarang? Kau. Jika ingin tetap selamat, sebaiknya segera putuskan hubunganmu dengan lonceng chaos. Kalau tidak, kalian hanya akan melihatnya tiada. Sekte langit dan bumi, sumber dari segala energi. Lonceng chaos, lepas. Lepas.
Kenapa aku tidak bisa melepaskan kendali lonceng chaos terhadapku? Bagaimana mungkin? Kakak seperguruan Duan, biar aku membantumu. Nona besar, Nona besar, kau baik-baik saja? Duan Feiyu, apa sebenarnya yang sudah kau lakukan pada lonceng chaos? Kalau tidak, mengapa kakak seperguruan Duan tidak bisa melepaskan diri dari kendalinya? Jangan kau memutarbalikkan fakta. Aku sudah memperingatkanmu sejak awal. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kalian harus menanggungnya. Benar? Bukankah tadi kalian bilang kalau kalian sangat hebat? Kenapa sekarang jadi tidak berdaya? Beraninya menyebut orang lain tidak berguna? Menurutku, justru kalianlah yang benar-benar tidak berguna. pasti karena engkau sampah yang tidak berguna, melakukan sesuatu pada lonceng chaos, hingga membuatku menjadi buruk rupa seperti ini. Bayarlah perbuatanmu dengan nyawamu. Kau sendiri yang mencari masalah. Aplikasi, Dewa pun tidak akan bisa menolongmu. Bahkan untuk melepaskan kendali lonceng chaos saja kau tidak sanggup. Masih berani bicara ingin menghabisi iblis langit. Benar-benar tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kenapa kau tidak tanya saja? Apa yang ingin dia lakukan pada lonceng chaos? Apa kau buta? Tidakkah kau lihat dia sedang membantu kalian untuk mengendalikan lonceng chaos? Mana mungkin dia berbaik hati? Siapa yang tahu jika dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada lonceng chaos? Benar sekali. Sebelum kalian datang, lonceng chaos selalu berada di bawah kendaliku. Tapi setelah kalian datang, lonceng chaos jadi tidak terkendali lagi. Jika bukan kalian yang berbuat curang, lalu siapa lagi? Berhenti memfitnah orang lain? Suamiku, ayo kita pergi. Untuk apa kita membantu mereka? Biarkan saja mereka hancur bersama iblis itu. Tuan Feiyu. Kau ingin pergi karena merasa bersalah. Jangan harap. Di mana para murid semuanya? Sungguh tidak tahu balas budi kalian Sekte King Liang, hanya tahu melakukan tindakan licik seperti ini. Yisusu. Meskipun kau adalah pemimpin sekte-sekte Miaoyin, tapi kami sekte Qingliang, bukanlah pihak yang bisa kau hina sesuka hati. Banyak bicara sekali. Bukankah kau hanya ingin menutup-nutupi fakta bahwa kalian tidak mampu menekan iblis itu? Lalu melemparkan semua kesalahan ini kepadaku? Membiarkanku menjadi kambing hitam? Apa kau merasa pantas? Apa maksudmu kami menjadikanmu kambing hitam? Semua yang terjadi hari ini adalah karena ulahmu sendiri. Dasar sampah tidak berguna. Benarkah? Lalu apa sebenarnya tujuanku? Tujuannya adalah kalian sekte Miaoyin ingin menguasai dunia persilatan, ingin menghabisi seluruh pemimpin sekte yang hadir di sini sekaligus. Kau pikir kau siapa? Beraninya memfitnah sekte Miaoyin kami? Kenapa? Semua rahasiamu sudah terbongkar ya? Makanya kau jadi marah-marah begitu? Pantas saja, begitu lonceng chaos bermasalah, seluruh pemimpin sekte yang hadir di sini harus tiada. Lalu saat itulah kau melimpahkannya kepada kami Sekte King Liang. Sungguh licik sekali rencanamu itu. Sekte Master Yi, apakah yang dikatakan Master Sekte Deng itu benar? Apa kau benar-benar ingin meminjam tangan orang lain untuk menghabisi kami? Memangnya kenapa kalau ingin melakukan itu? Ingin melenyapkan kami? Kami bukanlah orang yang lemah. Sekte Master Yi, apakah Sekte Miaoyin milikmu? Berniat untuk memusuhi seluruh dunia persilatan ini? Kau? Master Sekte Deng benar-benar telah mengarang cerita yang hebat. Apa maksudmu? Master Sekte Deng asalkan bisa menyampaikan cerita ini dengan baik, maka semua kesalahan ini bisa dilimpahkan kepada kami. Apa aku benar? Benar-benar rencana yang sangat licik. Tapi aku sarankan kalian untuk melihat baik-baik lonceng chaos itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau ingin menghancurkan lonceng chaos sepenuhnya? Yang menghancurkan lonceng chaos sepenuhnya adalah kalian. Dasar bodoh, apa kau belum sadar kalau dia sedang menghisap sisa umurmu? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau sudah memutuskan hubunganku dengan lonceng chaos? Ya, memang benar, tapi sudah dihentikan olehnya. Ini yang namanya menuai apa yang kau tanam. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekte langit dan bumi, akar dari segala energi. Lonceng chaos, lepaskan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melepaskan ikatan tuanku terhadap lonceng chaos? Kenapa? Karena energi spiritual dan sisa umurmu tidak cukup untuk menekan iblis itu pada saat seperti ini, kecuali ada kekuatan besar yang membantumu menyalurkan energi spiritual ke dalam lonceng chaos
Jika tidak, kau akan tamat. Benarkah dia pahlawan hebat yang dulu pernah menyelamatkanku? Nona besar tolong aku. Semua ini, kau yang menyuruhku melakukannya. Kau tidak boleh membiarkanku celaka begitu saja. Lagi pula aku pernah menyelamatkan nyawamu. Bukan aku. Tuan Feiyu, apa kau masih belum mengerti juga? Dia itu orang yang sangat egois. Bagi dirinya, maupun bagi sekte King Liang, orang yang sudah tidak berguna lagi, akan dia buang begitu saja, seperti sekarang ini. Diam kau. Tidak seperti itu, aku tidak begitu. Deng Siki, tidak kusangka kau orang yang seperti ini. Kupikir kau akan memiliki perasaan yang berbeda terhadap penyelamatmu. Tapi tidak disangka ternyata kau sama saja denganku. Karena kau tidak setia, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Nona besar, selamatkan aku. Ternyata berhasil juga. Kekuatan spiritualku. Kau? Kakak seperguruan Duan. Kau tidak apa-apa? Langit berduka dan bumi menangis. Kekacauan berbunyi 3 kali. Lonceng keos sudah berbunyi 1 kali. Hanya perlu 2 kali bunyi lagi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mencegah iblis keluar dari segelnya. Duan Feiyu, jangan menakut-nakuti di sini. Kalau bukan karena kau menyabotase lonceng keos, bagaimana masalah ini bisa jadi begini? Deng Siki, sampai sekarang kau masih saja memfitnah suamiku? Apa kau sudah lupa apa yang kau lakukan tadi? Tadi aku hanya merasa sedikit panik. Kalau bukan karena kalian, aku tidak mungkin melakukan itu. Sampai sekarang pun kau masih memutarbalikkan fakta? Perbuatanmu yang tadi, semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kaulah yang menendang wakil ketua sekte-sekte King Liang hingga pingsan. Apa kau masih mau mengelak? Bukan begitu. Aku. Master Sekte Deng, apa sebenarnya maksudmu? Bukankah kau bilang kalian sudah menyelesaikan masalah iblis luar angkasa itu? Kenapa sekarang malah jadi seperti ini? Benar? Apa jangan-jangan kau memanggil kami ke sini karena memiliki tujuan lain? Master Sekte Deng tidak bisa menjawabnya, kan? Biar aku yang mengatakannya untukmu. Kau ingin menggunakan kebohongan bahwa lonceng keos bisa memurnikan energi iblis untuk memanggil para ketua sekte datang ke sekte King Liang. Tujuannya adalah untuk menekan sekte Miaoyin kami dan meningkatkan status sekte King Liang milikmu. Kau bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan? Kau yang paling tahu apakah aku bicara sembarangan atau tidak? Kau. Tetua Agung tiba. Kalian pasti tidak menyangka, aku akan mengundang sekte Suci Yao Guang dan Tetua Agung untuk datang ke sini kan? Hanya seorang pria tua renta saja. Memangnya apa yang bisa dia lakukan setelah sampai di sini? Yi Susu, sampai sekarang kau masih saja keras kepala. Setelah Tetua Agung tiba, semua cara licik kalian terhadap lonceng keos akan segera terungkap dengan jelas. Saat itu tiba, kalian sekte Miaoyin, bersiaplah untuk kehilangan reputasi kalian. Murid inti sekte Suci Yao Guang, Deng Siki, memberi hormat kepada Tetua Agung. Hahaha, Siki, sekarang kau sudah menjadi ketua sekte, memberi hormat yang begitu besar setiap saat. Bukankah itu agak berlebihan? Bimbingan dan jasa sekte suci tidak akan pernah Sici lupakan seumur hidup. Untuk menyambut Anda, Tetua Agung, hormat seperti ini, mana mungkin dianggap berlebihan. Hahaha, baiklah, kau sungguh berbakti. Lain kali tidak perlu lagi sesopan ini. Si Feiyu yang tidak berguna itu, kenapa? Aku sudah sampai di sini. Dia tidak datang menyapa. Apakah dia sudah tidak mau mengakui aku sebagai gurunya lagi? Mohon maafkan saya, Penatua. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi kakak seperguruan Duan, sehingga dia dicelakai oleh orang jahat. Apa? Siapa yang berani melukai muridku? Adalah mereka. Jadi kalian yang sudah melukai muridku sampai seperti ini? Jelas-jelas itu. Dasar orang tua tidak berguna. Apa kau ingin memicu perang di antara dua sekte? Sekte Master Yi, kenapa kau ada di sini? Siapa dia? Memangnya kemanapun aku pergi, aku harus lapor pada orang tua sepertimu? Yi Susu, kau berani demi seorang sampah? Berbicara seperti ini pada senior di dunia kultivasi? Jika kau menghina suamiku lagi, awas saja aku akan membawa pasukan untuk meratakan sekte Suci Yao Guang milikmu. Muridku terluka parah seperti ini? Itu karena perbuatannya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Jelas-jelas kalian yang melakukan cara licik pada lonceng kaos, hingga membuat kakak seperguruan Duan
milikku menderita seperti ini. Masih sangat muda, tapi caranya sangat kejam. Urat nadinya terputus. Seluruh energi spiritualnya hilang. Yang paling parah adalah sisa umur muridku. Hampir tidak ada yang tersisa. Dengan cara iblis seperti ini, sebenarnya dendam apa yang kau punya pada muridku sampai kau bertindak sekejam ini? Jangan bicara sembarangan di sini. Jelas dia sendiri yang cari masalah. Sampai akhirnya jadi berantakan begini, ha? Kalau kau tidak percaya, tanya saja pada mereka. Apa sebenarnya orang itu? Tekanan yang sangat kuat. Jadi inikah kekuatan dari sekte tingkat atas? Tekanan yang begitu luar biasa? Tingkat kultivasi Tetua Agung Penatua ini setidaknya sudah mencapai tahap transformasi dewa. Bicara apa yang sebenarnya terjadi? Baik, ini karena sekte Master Duan ingin mengendalikan lonceng kaos. Tapi terjadi sebuah kecelakaan. Lonceng kaos telah menyerap kekuatan spiritual dan umur sekte Master Duan. Karena itulah, sekte Master Duan menjadi seperti keadaannya sekarang. Selebihnya, saya benar-benar tidak tahu lagi. Penatua, ada yang Anda tidak ketahui. Si sampah ini sebelumnya adalah pendamping di sekte Qingliang kami. Lalu, entah cara apa yang dia gunakan, dia telah menipu ayahku, bahkan membuat ayahku menyerahkan hak kuasa lonceng keos selama 50 tahun kepadanya, dan baru saja dikembalikan baru-baru ini. Begitukah? Benar sekali. Sekarang terjadi masalah pada lonceng keos, menurutku. Hanya dialah yang paling punya kesempatan untuk melakukan sesuatu padanya. Katakan, cara apa yang telah kau gunakan terhadap lonceng kaos? Cepat serahkan, atau sekte Miaoyin pun tidak akan bisa melindungimu. Aku pasti akan membuatmu menderita dan memohon untuk diampuni. Dasar orang tua bangka, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak melakukan apapun pada lonceng keos. Semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Jika kau tidak percaya, silakan saja coba sendiri. Sampai sekarang kau masih saja mengelak. Kau hanyalah seorang sampah yang tidak punya ilmu bela diri. Trik murahanmu terhadap lonceng keos, apa kau pikir Penatua tidak mengetahuinya? Penatua, mohon segera ambil kembali lonceng keos dan bongkar semua trik kotor si sampah ini di depan umum demi membalaskan dendam kakak seperguruan Duan. Setelah aku memahami trik apa yang kau gunakan, suatu hari nanti aku sendiri yang akan menemui sekte Miaoyin untuk meminta pertanggungjawaban. Kenapa bisa jadi begini? Duan Feiyu, kau yang sama sekali tidak punya basis kultivasi. Jangan mengira kau punya cara yang sangat hebat. Selama Tetua Agung ada di sini, semuanya akan segera terungkap. Oh ya? Kuharap sebentar lagi kau masih bisa tertawa seperti itu. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Tetua Agung dia memiliki basis kultivasi tahap Mahayana. Hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap Dewa Sejati. Wah, basis kultivasi yang hebat sekali. Tapi sepertinya kondisi tetua ini sedang tidak terlihat baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Energi spiritualku sedang diserap terus-menerus tanpa henti. Jika terus diserap seperti ini, seluruh energi spiritual di tubuhku akan habis terhisap semua. Cepat bantu aku melepaskan tanganku. Energi spiritualku terus-menerus diserap oleh benda ini. Guru, benda ini menghisap energi spiritualku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bunyi kedua sudah terdengar. Jika lonceng keos berbunyi sekali lagi, iblis akan bangkit ke dunia. Saat itu seluruh sekte Qingliang akan mengalami bencana besar yang mengerikan. Duan Feiyu, apa kau pikir kami akan percaya dengan omong kosongmu itu? Pusaka suci memiliki roh. Ini adalah pilihan lonceng keos sendiri. Siapapun tidak bisa ikut campur. Sebenarnya siapa kau? Duan Feiyu. Kau. Penatua. Master Sekte Deng, pelindung yang kau cari sepertinya sekarang tidak sehebat itu ya. Sekte Qingliang milikku posisi jabatan wakil ketua sekte. Tarang pemilihannya sudah berakhir. Hadirin sekalian, silakan pergi. Kami belum bisa pergi. 3 dentuman keos. Sosok iblis telah muncul ke dunia. Saat itu seluruh sekte Qingliang akan rata dengan tanah. Kau sampah ini. Sudah lama aku mengusirmu dari sekte Qingliang. Sekarang kau pergi saja dari sini. Nasib hidup atau matinya sekte Qingliang kami tidak ada hubungannya denganmu. Suamiku, ayo kita pergi. Orang seperti ini dan sekte seperti ini sama sekali tidak layak untuk kau kasihani. Bukankah ini hanya sebuah lonceng keos yang kecil? Sekarang juga, aku akan menghancurkannya. Bagaimana mungkin bisa begini?
3 dentuman chaos. Langit dan bumi menangis, sosok iblis telah muncul. Akhirnya aku keluar juga. Duan Feiyu, apa kau benar-benar berpikir bisa mengurungku selamanya? Akhirnya aku berhasil keluar. Duan Feiyu, apa kau benar-benar berpikir bisa mengurungku selamanya? Jika aku bisa menahanmu pertama kali, maka aku bisa menahanmu untuk kedua kalinya. Lonceng chaos. Segel. Duan Feiyu, apa kau pikir bisa menghentikanku? Kau pikir energi dari mereka bertiga tadi diserap oleh lonceng chaos? Ternyata itu perbuatanmu. Pantas saja lonceng chaos memberikan 3 kali tanda peringatan. Tepat sekali. Semua energi mereka telah aku ubah menjadi energi kegelapan. Rasakan pembalasanku. Sekte langit dan bumi, sumber dari segala energi. Lonceng chaos kurung dia. Duan Feiyu, jangan harap kau bisa mengurungku. Kalau begitu kali ini aku akan menghabisimu. Apa yang mau kau lakukan? Iblis surgawi luar itu abadi dan takkan musnah, kau tidak akan bisa melenyapkanku. Benarkah? Sekte langit dan bumi, akar dari segala energi. Lonceng chaos, musnah. Tidak, ini tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin? Dia hanya orang tidak berguna, tapi bisa melenyapkan iblis surgawi luar. Jangan-jangan, tingkat kekuatannya tidak seperti yang kita lihat? Duan Feiyu, kau masih bilang kalau lonceng chaos ini bukanlah perbuatanmu? Duan Feiyu, kau masih berani bilang kalau lonceng chaos ini bukanlah hasil ulahmu? Apa maksudmu? Kau terus-menerus mengatakan tidak mengotak-atik lonceng chaos sama sekali. Lalu bagaimana bisa kau mengendalikannya seperti itu? Benar juga, si sampah ini baru saja mengatakannya sendiri. Dia tidak menyentuh lonceng chaos sama sekali. Lalu bagaimana bisa dia dengan mudahnya mengendalikan lonceng chaos? Tentu saja begitu. Lagi pula aku tidak akan pernah percaya. Seorang sampah yang tidak punya ilmu bela diri bisa menghabisi iblis surgawi luar. Duan Feiyu, kau sudah dengar semuanya, kan? Kau benar-benar menganggap para pemimpin sekte semuanya buta? Hari ini aku benar-benar melihat bagaimana rupa seseorang yang benar-benar tidak tahu malu. Suamiku telah membantu sekte King Liang kalian menghabisi iblis itu. Bukannya kalian berterima kasih, kalian malah balik menuduh kami. Deng Siki, katakan padaku, bukankah kau sangat tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu. Sekte Miao Yin kalian, demi menjatuhkan reputasi sekte Qing Liang kami. Membiarkan seorang sampah tanpa ilmu bela diri untuk menaklukkan sang iblis. Kalian benar-benar menganggap kami bodoh? Kami sekte Miao Yin menjatuhkan reputasi sekte King Liang kalian? Kalian pikir kalian pantas? Siapa yang tahu? Apakah kalian punya rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain? Semua orang tahu. Di dunia kultivasi ini, semua iblis luar angkasa disegel di dalam menara penyegel iblis. Bukan berarti kalian bisa berpura-pura menjadi dewa, hanya dengan segumpal cahaya hitam saja. Kalian? Kenapa? Tidak bisa menemukan alasan lagi. Biar ku beritahu kalian, seperti apa sebenarnya menekan iblis itu. Sekarang aku umumkan, 3 hari lagi, aku, sekte Qing Liang, akan pergi ke menara penyegel iblis untuk menaklukkan iblis. Saat itu tiba, biar orang-orang seperti kalian yang suka berpura-pura ini melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan membasmi iblis luar angkasa. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Kakak seperguruan, Duan, setelah 3 hari ini, keamanan gerbang iblis bergantung padamu. Aku. Kakak seperguruan Duan, Tidak masalah. saat-saatnya tiba, semua orang akan tahu, kau, Duan Feiyu, dan juga kalian para sekte Miao Yin tentang wajah asli kalian yang sebenarnya. Aku ingin lihat saat itu tiba, apalagi alasan yang akan kalian gunakan. Oh ya? Aku khawatir saat waktunya tiba. Bukan kami yang akan dipermalukan, melainkan dirimu sendiri. Lebih baik kau pikirkan baik-baik. Jika nanti seandainya terjadi sesuatu hal yang buruk, bagaimana kau akan menjelaskan pada mereka? Susu, ayo pergi. Para ketua sekte dan pemimpin sekte sekalian, saya, sekte King Liang, telah menyiapkan untuk Anda semua kamar tamu untuk beristirahat. Selama beberapa hari ini, silakan Anda sekalian beristirahat dengan tenang di sini, sembari menunggu 3 hari lagi untuk konferensi pembasmian iblis. Kami permisi.
Kakak seperguruan Duan, 3 hari lagi, saat konferensi pembasmian iblis, kau harus benar-benar menghabisi iblis itu. Jika tidak, fondasi abadi milik sekte Qingliang akan dihancurkan oleh kedua orang itu. Tapi keadaanku sekarang seperti ini. Aku khawatir tidak berdaya. Asalkan engkau melenyapkan iblis itu, masalahmu saat ini. Hanya dengan satu lambaian tangan, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Mungkinkah maksudmu, ketua pemimpin sekte? Benar sekali. Sampai pada titik ini, ada beberapa hal yang sudah bisa kuberitahukan kepada kakak seperguruan Duan. Semua orang tahu ayahku sedang melakukan meditasi tertutup, namun mereka tidak tahu mengapa dia melakukannya. Sebenarnya, ayahku bermeditasi adalah untuk meningkatkan kultivasinya, demi mencapai peri emas. Peri emas? Kalau begitu, tetua pemimpin sekte sudah lama mencapai ranah True Immortal. Jika tidak, bagaimana bisa dia membiarkanku pergi ke sekte suci Yaoguang untuk berlatih di sekte Qingliang? Begitu dia berhasil meningkatkan kekuatannya dan mencapai tingkat keabadian emas. Kalau begitu, Master Lama akan menjadi satu-satunya keabadian emas sejati di dunia kultivasi. Jika sudah begitu, kakak seperguruan Duan, apakah kau masih menganggap lukamu itu sebagai masalah? Nona besar, Anda tenang saja. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan tetap menghabisi iblis itu. Mana mungkin aku membiarkan kakak senior pergi? Bukankah kita sudah berjanji untuk menjadi pasangan abadi bersama? Tunggu sampai ayah selesai dari semedinya. Aku akan memintanya untuk merestui pernikahan kita berdua. Nona besar, kau sangat baik padaku. Tenang saja. Aku pasti akan menghabisi iblis itu. Dengan begitu, aku bisa melamarmu kepada Master Lama. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak seperguruan Duan. Namun mengenai masalah ayahku, mohon kakak senior bantu merahasiakannya. Jangan khawatir, Nona besar. Aku pasti akan tutup mulut. Nona besar, memberitahukan masalah Master Lama kepadanya secara langsung. Apakah Master Lama tidak akan berada dalam bahaya? Dia orang yang pintar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Si sampah ini, beraninya dia menjebak kita. Tunggu sampai kita kembali ke sekte. Aku pasti akan melapor pada ketua sekte agar dia memberi sekte Miao Yin pelajaran. Diam. Apa kau tahu siapa yang sudah kita singgung hari ini? Apa kau ingin membawa bencana besar bagi sekte kita? Bukankah dia hanya seorang sampah yang tidak punya ilmu bela diri sama sekali? Kau. Dasar sampah? Apa yang kau lakukan di sini? Mundur. Sekte Suci Yaoguang Zhangguji memberi salam kepada Tuan Shenzun. Guru Anda? Berlutut. Bangunlah. Tadi aku di depan pintu mendengar kalian. Sekte Suci Yaoguang sepertinya punya masalah denganku ya. Mohon kebijaksanaan, Tuan Shenzun. Kami Sekte Suci Yaoguang tidak mungkin bermusuhan dengan Tuan Shenzun. Begitukah? Tuan Shenzun, apa maksud dari semua ini? Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Orang yang sedari tadi berada di sana untuk menghina dan menghalangiku, bukankah dia murid dari Sekte Suci Yaoguang kalian? Jika bukan, lalu apa tujuan kalian datang ke sini? Melapor pada Tuan Shenzun, kedatangan kami hari ini sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tuan Shenzun. Mohon Tuan Shenzun jangan murka. Begitu lebih baik. Jika tidak, Tuan Shenzun tenang saja. Kami akan pergi dari Sekte Qingliang besok dan tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Tuan Shenzun. Guru, kenapa Anda ada di sini? kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kau sudah membuatku menderita seperti ini, ternyata masih berani datang ke sini. Aku. Diam. Guru. Kau bicara begitu kepada Tuan Shenzun, apa kau ingin menanggung akibatnya? Tuan Shenzun, bukankah dia hanya orang lemah yang tidak punya kemampuan apapun? Diam. Apa kau tahu, sosok tidak berguna yang kau sebutkan itu, dia adalah satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi kita? Dewa emas? Kenapa? Kau sangat terkejut? Jika dia benar-benar seorang dewa emas, mengapa tingkat kultivasinya sangat lemah? Tutup mulutmu. Apa kau ingin kita semua celaka di sini? Melapor kepada Tuan Shenzun atas ketidaksopanannya pada Tuan Shenzun. Saya akan segera besok mengusirnya dari sekte ini. Mulai sekarang, Sekte Suci Yaoguang tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Aku ayah melakukan meditasi untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Dewa Emas, setelah ayah dia kembali dari meditasinya, aku akan memintanya menyetujui pernikahan kita berdua. Sekte Suci Yaoguang tidak lagi memiliki hubungan dengannya.
Apa yang ingin kau lakukan, murid durhaka? Guru, Duan Feiyu, apa kau ingin menyerang gurumu sendiri? Menyerang guru? Tapi baru saja aku sudah diusir dari perguruan. Apa hebatnya menjadi dewa emas sekalipun? Duan Feiyu, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa tetap sombong. Nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Dan juga kalian semua. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan sekte suci Yao Guang. Demi membalas penghinaan yang kuterima hari ini. Oh ya, akan kunantikan saat itu. Tapi biar ku beritahu kau, berhati-hatilah agar tidak celaka karena perbuatanmu sendiri. Kekuatannya telah hancur oleh lonceng chaos. Waktunya tidak lama lagi. Biarkan saja dia pergi. Sedangkan kalian, kami akan segera pergi. Nona besar, jika kakak seperguruan Duan benar-benar menghabisi monster itu, apa kau benar-benar akan menikah dengannya? Mungkin saja. Tapi syaratnya adalah dia harus membantu kita melenyapkan monster itu. Jika tidak, dia hanya akan menjadi kambing hitam saja. Kambing hitam? Apa mungkin Nona besar juga tidak percaya kakak seperguruan Duan bisa melenyapkan monster itu? Aku tentu berharap dia bisa melenyapkan monster itu, tapi baru-baru ini aku menyadari, sepertinya kita telah meremehkan iblis dari luar wilayah ini. Lalu, kenapa Nona besar masih meminta kakak seperguruan Duan untuk melenyapkan monster itu? Karena hanya dengan begitu, kita bisa melimpahkan semua kesalahan yang dilakukan sekte Qingliang baru-baru ini kepadanya. Dengan begitu, kita bisa memulihkan seluruh reputasi sekte Qingliang. Tapi jika kita memanfaatkannya seperti itu, apakah tidak akan memancing ketidakpuasan sekte suci Yao Guang? Bagaimanapun juga kakak seperguruan Duan adalah murid dari penatua agung sekte suci Yao Guang. Siapa bilang kita memanfaatkannya? Semua yang kukatakan padanya adalah kebenaran. Kakak seperguruan Duan, bagaimanapun dia adalah murid dari penatua agung sekte suci Yao Guang. Siapa yang bilang kita memanfaatkannya? Apa yang kukatakan padanya? Itu semua benar, baik itu menikah dengannya maupun masalah sisa usianya itu. Tetapi syaratnya adalah, dia harus membantu kita menghabisi iblis itu. Jika tidak, baginya tidak akan ada nilai gunanya sama sekali bagi kita. Mengenai sekte suci Yao Guang, mereka selalu menganut hukum rimba. Tentu saja tidak akan demi seseorang yang tidak punya dasar kultivasi malah menyinggung pihak sekte Qingliang kita. Terlebih lagi, murid ini sudah meninggalkan sekte suci Yao Guang. Dihina dan dimanfaatkan seperti itu oleh mereka. Apa kau benar-benar rela? Siapa itu? Nona besar, menurutmu, mungkinkah itu kakak seperguruan Duan? Kalau memang dia, lalu kenapa? Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Siapa kau? Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Kalau tidak, untuk apa kau datang ke tempat ini? Ini tidak mungkin. Bukankah dia sudah aku segel? Bagaimana mungkin dia masih bisa mengirim transmisi suara? Sudahlah, jangan menebak-nebak lagi. Aku ada di dalam tubuhmu. Apapun yang ada di pikiranmu, aku mengetahuinya. Semuanya memang seperti yang kau duga. Apa yang dikatakan Duan Feiyu sebelumnya adalah kenyataan. Dia pernah menyegelku di dalam menara penyegel iblis. Untung saja kalian tidak mempercayainya sehingga aku bisa melarikan diri. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku sendiri yang menyegelmu di dalam menara penyegel iblis. Bagaimana mungkin kau bisa kabur? Cih. Hanya bermodal kemampuanmu itu, kau berani bermimpi menyegelku. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Yang kau segel sebelumnya hanyalah sisa energi iblis dari tubuh fisik di dalam menara penyegel iblis yang bocor saja. Apa? Jika tidak, apa kau pikir dia Duan Feiyu, sang pemilik ranah keabadian emas sekaligus orang nomor 1 di dunia kultivasi, hanya demi menyegelku saja, sampai harus menghabiskan seluruh tenaga dalamnya? Apa kau merasa dirimu sangat lemah? Ingin menjadi lebih kuat? Aku akan membantumu. Kau bisa membantuku? Tentu saja. Umur dan energi spiritualku telah kembali. Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana, cukup bantu aku melarikan diri dari sekte Qingliang. Bukankah kau sudah keluar? Kenapa tidak pergi sendiri saja? Bocah Duan Feiyu itu memasang segel pada menara penyegel iblis, baik jiwaku maupun raga ini, asalkan keluar dari sekte Qingliang, pasti akan ketahuan olehnya. Aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan menara penyegel iblis. Apalagi yang kau ragukan? Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Apa kau rela dimanfaatkan oleh mereka dan menjadi kambing hitam? Atau mungkin kau rela seumur hidupmu diinjak-injak oleh mereka? Tidak. Aku tidak rela. Aku akan membuat mereka semua berlutut di hadapanku. Aku ingin mereka semua lenyap. Benar.
Kemarahan seperti inilah yang bagus. Asalkan kau membantuku. Peri emas yang remeh itu hanyalah semut kecil di hadapanku. Baik, aku akan membantumu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Cukup buka pikiranmu. Biarkan aku merasuki tubuhmu dan serahkan sisanya kepadaku. Ag. Apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin merebut tubuhku? Hahaha, tebakanmu benar sekali. Tenang saja, aku akan membantumu membalas dendam. Enyah kau, cepat enyah dari sini. Ag. Saat kekuatan spiritual di dalam habis tak bersisa dan iblis itu keluar, kau tidak akan punya jalan keluar lagi. Ag. Lagi pula, kekuatan spiritual di sini digunakan untuk menyegel iblis surgawi luar, bukan untuk kau hamburkan sesukamu. Tidak. Hati-hati, jangan sampai kau mencelakai dirimu sendiri. Ag, tidak. Duan Feiyu, di mana kau? Tolong aku. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Feiyu, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku sedikit merasa tidak tenang. Apa mungkin kau masih khawatir tentang 3 hari lagi saat konferensi penumpasan iblis di Sekte King Liang? Tapi, bukankah semua gembong iblis itu sudah kau habisi semuanya? Sulit dikata. Aku merasa ada yang aneh. Sudahlah suamiku, jangan terlalu banyak pikiran. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan kultivasimu. Dengan begitu, berapapun iblis yang datang, kau bisa menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Apa aku sehebat itu? Tentu saja, bagiku, kau adalah pendekar terhebat. Selain itu, aku punya cara khusus yang bisa membantumu memulihkan kultivasi. Cara khusus? Tusuk kau. Akulah cara khusus itu. Bagaimana keadaannya? Kultivasiku sudah pulih sepenuhnya. Hanya saja, susu. Kau. Dulu, saat guru membawaku ke gunung, beliau bilang aku punya konstitusi tubuh yang istimewa. Karena itulah, aku bisa membantumu memulihkan kultivasi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuanku, Tuan Muda, Sekte Qingliang meminta kita untuk mengikuti upacara pembasmi iblis. Aku mengerti. Berhentilah bercanda. Masih ada orang yang menunggu untuk menertawakan kita berdua. Siapa yang akan menertawakan siapa? Itu belum tentu. Luka di tubuh kakak seperguruan Duan, kenapa semuanya bisa sembuh? Apa mungkin? Sekte Miaoyan tiba. Si sampah Sekte Miaoyin ini, kelihatannya hari ini, kenapa terasa berbeda dari biasanya? Semangatnya tampak jauh lebih baik. Entahlah. Tapi, Sekte Qingliang juga tidak buruk. Ya, ternyata luka wakil ketua Duan yang sangat parah itu bisa disembuhkan total. Lihat rambut itu, lihat tangan itu, entah obat ajaib apa yang digunakan, tidak hanya menyembuhkan luka wakil ketua Duan, bahkan, tingkat kultivasinya pun telah meningkat pesat. Benar sekali. Pasti akan ada tontonan yang menarik. Kakak seperguruan Duan, beberapa hari ini kau pergi kemana? Kami semua mencarimu kemana-mana. Oh iya, apakah luka-lukamu sudah sembuh total? Haruskah? Aku mencari beberapa tetua lagi untuk merawatmu. Terima kasih atas perhatianmu. Nona besar, lukaku sudah diobati sepenuhnya oleh guruku, dan dia menggunakan obat ajaib untuk meningkatkan kekuatanku. Hari ini, aku akan mengembalikan reputasi Sekte King Liang. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi menghina Sekte King Liang. Baguslah kalau begitu. Setelah kita menaklukkan iblis dari menara penyegel iblis itu, lalu membereskan 2 orang yang menyebalkan ini, aku akan membawamu menemui ayahku. Tenang saja, Nona besar. Aku pasti akan membereskan kedua masalah ini. Waspadalah terhadap Duan Feiyu. Dia sepertinya punya niat buruk. Terima kasih semuanya telah menghadiri acara Sekte Qingliang konferensi pembasmian iblis kami. Hari ini, aku akan membiarkan orang tertentu tahu siapa sebenarnya sampah yang penuh dengan kebohongan itu. Kakak seperguruan Duan, selanjutnya, aku serahkan padamu. Fondasinya telah dirusak oleh lonceng keos. Kenapa kultivasinya begitu penuh, bahkan tidak terluka sedikit pun? Ada hawa jahat di tubuhnya. Berhenti. Duan Feiyu, apalagi yang ingin kau lakukan? Kau sama sekali bukanlah Duan Feiyu yang asli. Siapa kau sebenarnya? Kau hanyalah sampah.
apa yang kau bicarakan? Jika aku bukan Duan Feiyu, lalu siapa lagi? Duan Feiyu? Kau ingin membuat kekacauan lagi ya? Sebelumnya pada upacara pelantikan wakil ketua sekte kami, kau datang mencari masalah. Sekarang di konferensi pembasmian iblis, ini kau berulah lagi. Apa kau benar-benar mengira harga diri kami bisa kau injak-injak sesukamu? Tidakkah kalian merasa bahwa lukanya sembuh dengan terlalu cepat? Di dunia kultivasi ini, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi di belakang kakak seperguruan Duan kami, terdapat latar belakang perguruan sekte suci Yao Guang. Luka sekecil ini, masa para penatua dari sekte suci Yao Guang tidak bisa menyembuhkannya. Begitukah? Tapi seingatku, sekte suci Yao Guang sudah lama meninggalkan sekte Qingliang kalian, dan akulah yang mengantarnya pergi dengan tanganku sendiri. Apa? Kakak seperguruan Duan, apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini karena mereka? Jika bukan karena kalian mengancam guruku dan saudara seperguruanku, mana mungkin mereka pergi? Beberapa hari lalu aku pergi menemui guru untuk mengobati luka. Dia membawa ketua sekte-sekte Miaoyin untuk mengancam guruku. Kenapa sekte Miaoyin menjadi seperti ini sekarang? Padahal itu adalah tempat suci kultivasi di dunia abadi, ternyata malah melakukan hal kotor seperti menindas yang lemah. Sepertinya, sekte Miaoyin benar-benar akan hancur. Sekte semacam ini, yang menindas kaum lemah, tidak pantas menjadi tempat suci kultivasi di dunia abadi kita. Ternyata memang begitu. Berani sekali kalian ternyata berani menyinggung tamu kehormatan sekte Qingliang kami. Semuanya, kepung mereka. Kalian pikir dengan mengancam guruku dan yang lainnya bisa menyembunyikan rencana jahat kalian? Kau memfitnah kami? Apa aku memfitnah atau tidak? Kita akan segera mengetahuinya. Guruku akhirnya tetap mengambil risiko untuk menyinggung sekte Miaoyin demi mengobatiku, hingga akhirnya dia kehabisan seluruh tenaganya, dan dibawa oleh saudara seperguruanku kembali ke sekte suci Yao Guang. Semua ini adalah karena mereka. Sungguh, cara yang kejam. Tahu, kalau konferensi pembasmian iblis ini harus dilaksanakan oleh kakak seperguruan Duan kami, lalu sengaja menjebak kakak seperguruan Duan kami. Apa sebenarnya niat kalian? Jangan bicara sembarangan. Semua yang dikatakannya itu bohong. Jika berani, panggil orang tua itu untuk dikonfrontasi. Yesusu, masih beraninya kau bicara begitu? Bukankah orang itu sudah kalian ancam agar kembali ke sekte suci Yao Guang? Atau jangan-jangan kalian sekte Miaoyin sudah menghabisinya untuk bungkam suara? Kau. Apa? Tuan suci Yao Guang dia. Sampah dunia kultivasi seperti kalian ini, sama sekali tidak layak datang ke sekte Qingliang kami untuk menyaksikan upacara. Ayo kemari, usir mereka dari sini. Kenapa? Masih ingin melawan? Menurutku kalian sekte Miaoyin ingin memusuhi seluruh dunia kultivasi ya? Benar. Orang yang licik dan kejam seperti ini sama sekali tidak pantas untuk berdiri bersama kita. Usir mereka. Usir mereka. Usir mereka. Nona besar, tujuan mereka adalah untuk menghalangi sekte Qingliang kita berhasil membasmi iblis. Ingin membuat sekte Qingliang kita hina dan tercela. Jika kita mengusir mereka sekarang, mereka akan menjelek-jelekkan sekte Qingliang kita di luar sana. Lebih baik biarkan mereka di sini, agar mereka melihat bagaimana kita membasmi iblis dengan cara yang benar, dan bukannya melakukan cara-cara yang sesat. Baiklah, kita biarkan mereka melihat apa itu pembasmian iblis yang sesungguhnya. Kakak seperguruan Duan, bersiaplah untuk memulai. Baik, Nona besar. Deng Siki, saran saya sebaiknya jangan lakukan itu. Dia ada masalah. Waspadalah agar tidak terjebak tipu muslihat iblis itu. Duan Feiyu, sampai sekarang pun kau masih saja menyebarkan kebohongan. Pengawal, awasi mereka baik-baik. Jangan sampai kalian membiarkan mereka melarikan diri. Setelah kita menghabisi iblis ini, saat itu aku dan sekte Qingliang pasti akan menuntut penjelasan dari mereka. Ikut sertakan aku, tempat seperti sekte Miaoyun. Sama sekali tidak layak disebut sebagai tempat suci di dunia persilatan. Sekteku juga bersedia bergabung. Kita harus membuat sekte Miaoyun memberikan penjelasan pada kita. Kami juga sama. Sekte Miaoyun harus memberikan pertanggungjawaban. Benar, begitu seharusnya. Semakin besar keributannya, semakin baik. Saat aku dan energi dari menara penyegel iblis telah menyatu menjadi satu, kalian semua hanya akan menjadi mangsaku. Yesusu, kau dengar itu, kan? Inilah kehendak rakyat. Kalian dari sekte Miaoyin sekarang sudah memicu kemarahan semua orang. Jangan sampai kau menyesal. Aku menyesal? Kakak seperguruan Duan, mulailah. Baik, Nona besar. Langit dan bumi yang agung, alam semesta yang luas, menara penyegel iblis, terbukalah. Zeng Yang Fanseng, seni bela diri iblis surgawi. Berkumpullah. Ternyata benar itu kau. Bagaimana bisa begini?
iblis itu sudah tiada. Iblis itu sudah berhasil dibasmi? Sepertinya begitu. Tidak disangka, Sekte Qingliang ternyata benar-benar memiliki cara untuk menghabisi iblis itu. Dengan begini dunia kultivasi kita bisa terselamatkan. Nona besar, aku telah menyelesaikan tugas ini. Iblis itu sudah musnah. Apa yang kau katakan barusan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ternyata kau berhasil melarikan diri. Apa katamu? Kenapa aku tidak mengerti maksudmu ya? Maksudku, orang yang kusegel di bawah menara penyegel iblis, yang terperangkap di dalam lonceng keos sebagai iblis luar angkasa itu, adalah kau. Suamiku? Maksudmu, dia adalah iblis luar angkasa yang telah kau segel itu? Benar. Jika dia tidak salah menebak, dialah iblis luar alam itu. Duan Feiyu yang asli sudah mati, sedangkan dua Duan Feiyu yang sekarang hanyalah mengenakan identitasnya seorang iblis luar alam. Cukup. Seperti kau sampah tanpa kultivasi sedikit pun. Mana mungkin tahu siapa iblis luar alam itu? Kau bilang begitu. Tidak takut ditertawakan orang banyak? Memang, jika ketua Sekte Duan adalah iblis luar alam, maka kami semua juga iblis luar alam. Hahaha. Kau Sekte Miaoyin ingin mencurigai kami semua? Duan Feiyu, kau dengar, kan? Omong besar tanpa bukti ini hanya membuat orang menertawakanmu, Senior Duan kami, dan kekuatannya sendiri membinasakan iblis luar alam itu. Rasa sebaiknya kau pikirkan baik-baik bagaimana akan memberi kami semua sebuah penjelasan. Kalau tidak, pada hari kami mendatangi Sekte Miaoyin, itulah hari kehancuran sektemu. Penjelasan? Akan kuberikan penjelasan sekarang juga. Apa yang ingin kau lakukan? Akulah sosok iblis yang kalian bicarakan itu. Apa? Ini bagaimana mungkin? Hahaha. Semua yang dia katakan itu benar. Cepat lari. Tolong. Ternyata, aku sendirilah yang telah melepaskan iblis ini. Deng Siki, berkat kau dan kekasih gelapmu itu, Duan Feiyu, kalian berdua benar-benar bodoh. Jika kau tidak memberikan lonceng keos kepada si sampah Duan Feiyu itu, mana mungkin aku bisa kabur dari menara penyegel iblis dengan semudah ini? Tapi tenang saja, aku pasti akan menghabisimu paling terakhir. Kalau tidak, bagaimana bisa aku membalas budi atas bantuanmu membantuku kabur? Apa kau begitu yakin bisa melarikan diri dari Sekte Qingliang? Duan Feiyu, apa kau pikir kau masih satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi ini? Sekarang kau hanyalah sampah yang tidak punya ilmu apapun. Ingin menindasku? Bermimpilah. Seni bela diri iblis surgawi, lepaskan. Arge. Ini aku. Aku sendiri yang melepaskan iblis itu dan menghancurkan fondasi 10.000 tahun milik Sekte Qingliang. Sekarang iblis itu telah bangkit. Aku telah mencelakai seluruh alam kultivasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan spiritualmu pulih? Kau tidak perlu tahu soal itu. Terimalah pembalasanmu. Gerbang langit dan bumi, akar dari segala energi. Segel. Duan Feiyu, kali ini jangan harap kau bisa menindasku lagi. Seni bela diri iblis surgawi, lepaskan. Tidak mungkin. Kau telah menyegel kultivasi 50 tahunku, kenapa masih begitu kuat? Bukankah kekuatan spiritualmu sudah memurnikan energi iblisku? Banyak hal yang tidak kau ketahui. Melampaui malapetaka luas, buktikan kekuatan suciku. Teknik agung segel iblis. Musnahkan. Arg. Ternyata dia, orang yang menyelamatkan nyawaku dulu, adalah dia. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suamiku tadi kok keren sekali. Itu kau? Apa waktu itu kau yang menyelamatkanku? Waktu itu Master Sekte Lama yang menyuruhku menyelamatkanmu. Ternyata engkau? Benar sekali, Kakak Taois adalah aku. Akhirnya kau mengingatku juga. Apa yang kau lakukan? Dia sekarang adalah suamiku. Suami? Kakak Taois, kapan kau menikah? Deng Siki, sejak saat kau mengusir suamiku dari Sekte Qingliang, kami sudah sah menjadi suami istri, dan sekarang kami sudah benar-benar sehidup semati. Sekarang kau mau apa? Ingin merebut laki-laki dariku? Benar. Aku sendirilah yang telah mengusirnya. Suamiku, sekarang si jahat sudah beres. Ayo kita kembali ke Sekte Miaoyin. Jangan. Kalian tidak boleh pergi. Kakak Taois, sebelumnya, ini semua karena Duan Feiyu, dialah yang telah menyesatkanku. Deng Siki, kau benar-benar tidak tahu malu? Sekarang setelah menyadari kemampuan suamiku, kau melimpahkan semua yang kau lakukan kepada orang yang sudah tiada. Tapi semua ini bukanlah niatku yang sebenarnya. Jika saja aku tahu sejak awal bahwa dialah penolongku, mana mungkin aku mengusirnya. Dia adalah orang yang kucintai selama 20 tahun. Kakak Taois, aku mohon padamu, jangan pergi, ya? Sudah kukatakan dengan jelas, aku dan Sekte Qingliang milikmu sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi, mulai sekarang tidak ada kaitan lagi. Tapi, jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau berkali-kali datang membantu Sekte Qingliang kami? Kau lucu sekali ya. Jika bukan karena kau yang terus mencari masalah dengan kami, mengapa kami harus berada di Sekte Qingliang milikmu? Diam kau.
Kakak Taois, apakah kau sudah melupakan budi baik ayahku? Nona besar, rambutmu sudah kembali normal. Lukaku sudah sembuh. Kakak Taois, sudah kuduga kau masih menyukaiku. Dulu saat aku mencapai tingkat dewa, ayahmu memberiku sebuah harta karun yang tak bisa kutolak. Imbalannya adalah menjaga sekte King Liang kalian selama 50 tahun, dan sekarang waktunya sudah habis. Budi yang kupinjam dari sekte King Liang kalian, semuanya sudah kulunasi. Lagi pula, jika bukan karena kebaikan hati suamiku, sekte King Liang kalian sudah lama diratakan oleh penjahat itu. Sekarang dia bahkan mengobati lukamu. Bagaimana bisa kau tidak tahu malu begini? Duan Feiyu, jika kau meninggalkanku dan sekte Qing Liang seperti ini, apa kau tidak merasa bersalah pada ayahku? Aku tanya sekali lagi padamu, apa kau akan tetap tinggal di sekte Qing Liang atau tidak? Lihatlah, sifat aslimu sudah mulai kelihatan kan? Kau hanyalah seorang wanita bermuka dua yang egois. Sekarang kau bahkan mencoba memojokkan suamiku secara moral. Tahu dirilah sedikit. Deng Siki. Sudah kukatakan, utang budiku pada dirimu dan sekte King Liang sudah lunas. Jika tetua sekte keluar dari pertapaannya dan dia memiliki dendam, dia bisa langsung mencariku. Duan Feiyu, jangan kira, karena kultivasimu sudah mencapai tingkat dewa emas, maka kau sudah hebat. Tunggu sampai ayahku selesai bertapa, kultivasinya akan sama denganmu, yaitu tingkat dewa emas. Saat-saat itu tiba, segala penghinaanmu, Deng Sici, akan kubalas semuanya. Karena merasa tidak bisa memojokkan secara moral, sekarang malah beralih mengancam. Biar ku beritahu kau, jika suamiku terluka sedikit saja, aku pasti akan membawa sekte Miaoyinku untuk meratakan sekte King Liang milikmu ini. Akan kutunggu hari saat dia selesai bertapa. Ayo pergi. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Nona besar, pekerjaan penyelesaian sudah diatur, tapi banyak murid yang ingin meninggalkan sekte King Liang kita. Apakah kita harus menahan mereka? Kalau mau pergi, pergi saja semuanya. Sampah seperti mereka, tetap tinggal di sekte King Liangku, hanya akan menyia-nyiakan sumber daya sekte Qing Liang milikku. Tunggu sampai ayahku selesai bertapa, pasti akan ada banyak sekali orang berbakat yang akan datang ke sekte Qing Liangku. Hahaha. Apa yang terjadi di sini? Ayah, ada yang menindas putri ayah dan meremehkan sekte Qing Liang kita. Siapa yang berani menindas putriku dan meremehkan sekte King Liang milikku? Ayah, dia adalah sekte Miaoyin. Sekte Miaoyin? Dari Yesusu. Benar, wanita kejam itulah pelakunya. Dia merasa hebat karena dirinya berasal dari sekte nomor 1 di Zhongzhou. Jadi dia menindas kita sesuka hati. Ayah harus membantuku menuntut keadilan demi harga diri sekte King Liang kita. Beraninya dia menindas putriku, meskipun itu sekte nomor 1 di Zhongzhou. Memangnya kenapa? Di hadapan sosok dewa emas sepertiku mereka semua hanyalah semut, sedangkan sekte King Liang kita memiliki 2 orang dewa emas. Lalu Duan Feiyu, di mana pendeta Duan? Pendeta Duan juga dibawa pergi oleh wanita kejam itu. Apa? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Begitulah kejadiannya. Ayah harus membalaskan dendamku. Dasar putri tak berguna. Aku mempercayakan sekte King Liang kepadamu. Tapi begini caramu mengelola sekte King Liang? Kau tahu, demi Duan Feiyu, agar bisa tetap tinggal di sekte King Liang, seberapa keras usaha yang sudah kulakukan. Lalu kau mengusirnya begitu saja. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi mereka menindas sekte Qing Liang kita dan juga putri ayah ini. Tidak menghabisimu saja. Itu tandanya dia sudah memberiku muka, bukan? Kali ini, rasanya harga diriku ini sudah benar-benar hancur karenamu. Mungkinkah dendam ini tidak akan dibalas? Apa kita biarkan saja? Mereka menindas sekte King Liang kita seperti ini? Mana mungkin. Dendam ini tentu saja harus dibalas. Dia, sekte Miaoyin di Zhongzhou, posisinya sebagai sekte nomor 1, sudah diduduki terlalu lama. Ayo, ikut aku ke sekte Miaoyin. Baik. Ini adalah kediaman pribadi ketua sekte, tanpa izin, dilarang masuk. Kalian pikir kalian siapa? Beraninya menghalangi kami? Ini ketua sekte dan nona besar, cepat menyingkir. Cepat kemari semuanya. Ada yang mencoba menerobos masuk ke kediaman ketua sekte. Siapa yang berani menerobos masuk ke kediamanku? Sekte Master Yi, tidak disangka, kita bertemu lagi secepat ini. Itu mereka. Ketua sekte. Kawan lama sudah keluar dari pertapaan. Kenapa pendeta Duan masih belum keluar untuk menemuiku? Master Sekte Deng, apa yang ingin kalian lakukan? Pendeta Duan sudah lama tidak bertemu. Master Sekte Deng, apa maksudmu? Apa perkataanku masih kurang jelas? Hubungan kita sudah berakhir. Utang budiku pada sekte King Liang sudah lama kulunasi. Benar. Pendeta Duan, kau membantuku menekan iblis luar angkasa selama 50 tahun. Saat kau pergi, kau juga membantu sekte Qing Liang menyelesaikan masalah iblis luar angkasa. Seharusnya pihak sekte Qing Liang masih berutang budi padamu. Tapi, seharusnya kau tidak merusak reputasi sekte Qing Liang. Terlebih lagi, kau telah menghina putriku. Itu karena kesalahannya sendiri. Jangan salahkan siapapun. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
Pendeta Duan, asalkan kau ikut aku kembali, aku bisa melepaskan sekte Miaoyin. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau bukan tandinganku. Benarkah? Pendeta Duan, kita berdua sama-sama berada di tingkat Dewa Emas. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Siapa yang tahu? Bawa ketua sekte tua Deng kembali. Selama aku masih ada, larang sekte King Liang melangkah ke wilayah Zhongzhou walau satu langkah pun. Ayah, Pendeta Duan, aku mengaku kalah. ayah, jalan. Qiu Tang, cepat. Ayah, kau tidak apa-apa. Cepat kemari semuanya, cepat kemari semuanya. Setelah ini tidak akan ada lagi orang yang mengganggu kita. Benarkah? Lalu apa kau masih mau lari? Tidak lagi. Mulai sekarang seumur hidup aku akan selalu berada di sisimu.